Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan topik pembelajaran kita, pemberian obat topikal tetes hidung. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat topikal melalui tetes hidung. Kita mulai dengan pengertian pemberian obat tetes hidung adalah pemberian obat berbentuk cair dengan meneteskannya ke dalam rongga hidung. Indikasi pemberian obat tetes hidung adalah adanya peradangan hidung atau rinitis atau terjadinya radang pada nasofaring. Bisa dilihat pada gambar di samping Ananda. Anatomi hidung, di sini bisa kita lihat bagian yang nanti kita tekan saat memasukkan obat tetes hidung adalah sekat tulang rawan dan kulit ini untuk memasukkan ke dalam lubang hidung. Tujuan pemberian obat tetes hidung adalah untuk menyembuhkan infeksi pada rongga hidung atau sinus-sinus hidung atau pada nasofaring. Prinsipnya adalah yang pertama, bersihkan sekret hidung. Tujuannya supaya sekret tidak menghalangi obat masuk ke dalam hidung. Kedua, hindari kontak penetes obat hidung dengan bagian hidung, mencegah infeksi. Yang ketiga, cuci wadah penetes minimal 1 kali seminggu. Selanjutnya persiapan alat. Yang pertama, kartu obat. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk kartu obat. Kemudian obat tetes hidung dan alat tetesnya. Yang ketiga, sarung tangan disposable. Kemudian ada juga di sini kita siapkan bengkok. Selanjutnya kain kasa yang diletakkan pada tempatnya tentunya. Kemudian tisu untuk nanti membersihkan sekret pada hidung pasien. Kita masuk pada prosedur tindakan. Kita cek dulu kartu obat. Di sana terlihat nama pasien, nama obat, dosis obat, kemudian waktu pemberian obat, jumlah tetesan, dan hidung yang mana yang akan dikasih obat. Tujuannya supaya obat benar dan tepat. Kemudian cek identitas pasien pada gelang. Jelaskan prosedur kepada pasien supaya cemasnya menurun. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah higien tangan tentunya. Kemudian pasang handscoon atau sarung tangan. Selanjutnya posisikan pasien dengan semi-volar, di mana kepala hiperekstensi, atau boleh juga posisi supinasi dengan kepala hiperekstensi. Bisa dilihat pada gambar Ananda. Tujuannya untuk memudahkan obat masuk ke dalam hidung. Kemudian kita bersihkan hidung dari sekret menggunakan tisu. Caranya, hembuskan nafas dari salah satu hidung secara bergantian dengan menekan sisi hidung yang sebelahnya. Begitu sebaliknya, sambil menutup dengan tisu. Kemudian berikan obat tetes hidung. Caranya, elevasi bagian septum hidung seperti gambar. Kemudian teteskan obat perlahan. Dosisnya sesuai dengan instruksi. Kemudian bersihkan tetesan obat yang berserakan dengan kasa. Selanjutnya minta pasien untuk tetap pada posisi hiperekstensi tersebut selama lebih kurang 5 menit. Apabila cairan keluar, bersihkan dengan tisu. Posisi ini untuk mencegah obat mengalir keluar dari rongga hidung. Selanjutnya, minta pasien untuk duduk di mana posisinya volar dengan kepala fleksi, lalu gerakkan kepala ke kiri dan ke kanan selama lebih kurang 1 menit. Tujuannya apa? Supaya obat merata di semua bagian hidung. Kemudian pastikan cap botol obat terpasang dengan benar, lalu cuci kembali penetes hidung untuk penggunaan selanjutnya tentunya. Buang tisu kasa yang telah digunakan kepada pasien, kemudian buka handscoon yang kotor, lalu buang ke bengkok, lalu cuci tangan. Selanjutnya bantu pasien memposisikannya ke posisi nyaman setelah tetesan diabsorpsi, supaya kembali pasien itu merasa nyaman. Selanjutnya dokumentasikan pemberian obat tetes hidung tadi di dalam kartu obat. Efek samping pemberian obat tetes hidung yang pertama adalah rasa sakit atau sensasi menyengat di bagian dalam hidung. Yang kedua, mimisan, namun ini bila terjadi hentikan segera penggunaan tetes hidung.
Selanjutnya kelebihan pemberian obat tetes hidung. Yang pertama, metabolisme melalui enterohepatik dan dinding usus dikurangi. Kemudian penguraian di saluran pencernaan itu dihindari karena obat tetes hidung tidak melalui saluran pencernaan. Kekurangan pemberian obat tetes hidung, metode dan teknik pemberian sulit karena memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk ukuran yang tepat. Yang kedua, lokasi obat yang tepat sulit dicapai. Yang ketiga, kecepatan pemberian obat minimal. Demikian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu informasikan, sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.